Halo Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat GKI, jumpa kembali dalam Sapaan GKI bersama dengan saya Irene Unike dari GKI Gondomanan. Sebelum kita merenungkan Alkitab, mari bersama kita berdoa. Tuhan, dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami menyerahkan seluruh diri kami. Kiranya Roh Kudus menyapa hati dan pikiran kami agar kami dimampukan untuk memahami sebagian dari Alkitab yang akan bersama kami baca dan renungkan. Karena itu saat ini berbicaralah ya Roh Kudus, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengingat kembali kisah Yunus dalam Yunus 1. Kisah ini seluruhnya ada dalam Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Namun saat ini saya akan membacakan ayat 14 sampai 17 yang demikian. Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda merasa hidup ini tidak berjalan sesuai dengan rencana? Kadang kita punya kehendak sendiri, mengambil keputusan yang menurut kita paling benar, meskipun jauh dari kehendak Tuhan. Atau mungkin kita pernah melihat orang lain yang hidupnya penuh pemberontakan, tidak jujur, keras kepala, bahkan seperti melawan Tuhan. Dari situ kita bertanya, apakah Tuhan masih bisa bekerja di tengah kekacauan yang kita buat sendiri? Yunus 1 memberi kita sebuah jawaban. Yunus dipanggil untuk pergi ke Niniwe, tetapi ia memilih melarikan diri ke arah sebaliknya, ke Tarsis. Ia ingin bermain sebagai Allah dengan menolak panggilan Tuhan. Seolah-olah nasib ada di tangannya sendiri. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak tinggal diam. Angin ribut ditiupkan, kapal hampir karam. Para awak kapal ketakutan, dan pada akhirnya Yunus harus mengakui kesalahannya. Menariknya, justru peristiwa ini membawa pertobatan. Bukan hanya bagi Yunus, tetapi terlebih dahulu bagi para awak kapal, orang-orang non-Israel. Mereka berdoa kepada Allah, mempersembahkan korban, dan bersungguh-sungguh percaya kepada Allah. Dengan kata lain, meskipun Yunus memberontak, Tuhan tetap sanggup memakai rangkaian peristiwa itu untuk mendatangkan berkat dan menyelamatkan bangsa lain. Inilah yang menjadi pesan bagi kita. Banyak hal dalam hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada banyak Yunus-Yunus di sekitar kita, atau bahkan dalam diri kita sendiri yang lari dari Allah. Tapi kabar baiknya, kasih Allah tidak pernah habis. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menyelamatkan. Sekalipun kita melawan, Tuhan tetap campur tangan. Maka hari ini kita diingatkan untuk tetap percaya. Kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Bukan berarti kita dipanggil untuk memberontak seperti Yunus, tetapi kita diajak untuk belajar bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada kegagalan manusia. Yunus adalah gambaran diri kita. Manusia yang berusaha lari dari Allah melalui dosa, pemberontakan, dan ketidaktaatan. Tetapi kasih Allah lebih kuat daripada usaha kita untuk melarikan diri. Puncaknya kita lihat dalam Yesus Kristus. Kristus datang dan menjadi bukti paling kuat bahwa kasih Allah yang mengejar tidak bisa dikalahkan oleh dosa. Dalam Tuhan kita tahu tidak ada ruang aman untuk bersembunyi dari Allah. Bukan karena Allah ingin menghukum, tapi karena Allah ingin menyelamatkan. Kristus adalah jawaban Allah bagi Yunus dalam diri setiap kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, renungan ini mengingatkan bahwa kita bisa saja melarikan diri dari panggilan, membuat keputusan yang salah, atau melihat orang-orang di sekitar kita berjalan melawan kehendak Tuhan. Tetapi jangan takut,
Kasih Allah selalu mengejar, mengubahkan, bahkan memakai segala peristiwa untuk mendatangkan pertobatan dan keselamatan. Maka jangan lari dari Tuhan. Sebab ketika kita berhenti berlari dan berserah, kita justru menemukan tangan Kristus yang setia untuk menuntun kita pulang. Kiranya Roh Kudus memampukan setiap kita. Mari bersama kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, inilah kami dengan segala hal yang kami miliki, dengan usaha kami, usaha pertobatan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Pimpin dan sertai perjalanan kami Bapa. Berikan setiap kami hikmat dan kebijaksanaan dalam memilih segala pilihan yang saat ini Tuhan perhadapkan pada kami. Mampukan kami untuk terus merasakan cinta dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, karena itulah yang sungguh-sungguh menguatkan kami untuk menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.